menyebutnya 3 masalah. Satu, uluhiyat, sifat-sifat yang berkaitan dengan ketuhanan. Ini wajib baginya ada 20, mustahilnya 20, selesai. Tinggal sekarang sifat jaiznya yang satu sifat jaiznya. Mana wajaijun bifadlihi wa adlihi tarkuli mungkinin kafulihi. Sifat jaiz bagi Allah, wajaijun jaiz bagi Allah, bifadlihi dengan keunggulan, dengan karunia Allah, wa adlihi dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa arti pada sifat jaiz bagi Allah? Tarkuli mungkinin, yaitu mentiadakan atau tidak menciptakan setiap perkara makhluk. Mungkin itu perkara makhluk. Mungkinat itu kalau bahasa di tauhid itu istilahnya artinya makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemarin sedikit tentang masalah daripada mungkinat itu kan ada 4 bagian. Makhluk itu ada 4 bagian. Yang pertama mungkin maujudnya setelah ketiadaannya. Ini kita mungkin wujud setelah ketiadaan, artinya tadinya enggak ada, mungkin jadi ada. Itu seperti keberadaan langit, bumi dan lainnya. Yang kedua, mungkin ketiadaannya setelah wujudnya. Ya, mungkin ketiadaannya setelah wujudnya. Ini mungkin berkaitan dan seperti kematian yang memang sudah ditentukan jadwalnya. Dan yang ketiga, mungkin bakal terwujud dan itu suatu kepastian seperti akan adanya kiamat. Itu perkara mungkin. Jadi kiamat itu makhluk, perkara mungkin, dan itu sayu jadi, insyaallah yakin akan adanya. Dan yang terakhir mungkin yaitu alimnya Allah, maha taunya Allah, annahu la yujadu kakufril anbiya, bahwasanya tidak memungkinkan sesuatu perkara itu terjadi seperti kekufuran para nabi. Jadi nabi nggak ada yang kufur. Jadi ada 4 bagian. Nah, berkaitan tentang sifat jaiz Allah subhanahu wa ta'ala itu satu. Tinggal kita pengen tahu apa sih jaiz sebelum kita mengerti makna ta'rif jaiz menurut ulama tauhid. Jaiz itu adalah sesuatu perkara ada dan tiadanya sama. Itu namanya jaiz. Apa ada nggak ngaruh, nggak ada pun nggak pengaruh. Kita ini keberadaannya namanya jaiz. Ini kita nih makhluk manusia. Ada terserah, nggak ada juga terserah. Bagi Allah nggak ada untung, nggak ada rugi. Sebab Allah menciptakan manusia itu nggak ada unsur sesuatu apapun sedikit keuntungan daripada ciptaan makhluknya. Ataupun Allah tidak menciptakan, itu pun nggak ada kepentingan. Antara diciptakan ataupun artinya manusia ada ataupun enggak, itu enggak ada kepentingan buat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali, lalu jaiz bagi Allah maknanya apa? Sifat jaiz bagi Allah maknanya tarkun likuli mungkinin. Allah tidak menciptakan makhluk atau kapilihi atau menciptakan makhluk hukumnya sama. Menciptakan atau tidak menciptakan hukumnya sama. Artinya bagi Allah jaiz, hak, mau dibikin mau enggak ya terserah Allah, artinya begitu. Itu jaiz. Jadi jaiz itu apa? Menciptakan atau tidak menciptakan makhluk, itu makna daripada sifat jaiz Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam saya ini yajibul ala kulli mukallafin, wajib terhadap seluruh kaum muslimin yang mukallaf, ayat tidak wajib meyakinkan
Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ya jujur boleh bagi Allah ayah lukal khairah. Allah menciptakan kebaikan, semua ciptakan baik di dunia bagi Allah ya hak, dan gak mustahil bagi Allah di dunia gak ada yang maksiat, ibadah semua, beriman semua, orang Israel beriman semua, gak mustahil. Boleh bagi Allah, itu mah hak Allah, Allah yang punya, Allah yang menciptakan, terserah Allah. Satu, jadi bagi Allah boleh-boleh aja nyiptain kebaikan semuanya dibajaikin baik, nggak ada yang maksiat. Wasyar, atau Allah ciptakan seluruhnya buruk, sealam dunia nggak ada yang beriman, itu hak bagi Allah. Ya, jadi pada intinya mau baik ataupun buruk, susah ataupun seneng, intinya mah sama, tinggal sikapnya aja yang berbeda. Nggak ada orang sedih tertawa-tawa, nggak ada. Ya sedih ya nangis, berarti sikapnya seperti itu. Orang bahagia ya tersenyum-senyum, emang begitu. Nggak ada orang sedih senyum-senyum, nggak bisa. Nggak mungkin orang sedih senyum-senyum, yang ada melongo. Waya jujur juga boleh bagi Allah. Ayat rukul Islam, Allah ciptakan semua orang Islam. Di dunia ini nggak ada yang kafir, nggak ada yang Hindu, nggak ada yang Kristen, semuanya Muslim. Hak bagi Allah. Bahkan ya Allah menciptakan Islam fi Zaid pada Zaid, wal kufra fil Umar. Allah ciptakan si Zaid Muslim, si Umar kafir. Hak bagi Allah, dan itu nggak ada kita ganggu gugat tuh jangan kafir, nggak bisa. Cukup orang Islam cuma berdakwah untuk mengajak kebaikan manusia. Adapun urusan dia itu jadi kafir, itu jadi Islam, itu bagi Allah mah. Intinya mah nggak ada rugi, nggak ada rugi, nggak ada untung bagi Allah. Sedikit pun Allah nggak punya kepentingan. Kita ibadah seumur hidup sekalipun, Allah nggak punya kepentingan dengan itu semua. Jadi pada intinya semua akan kembali kepada kita sang pelaku. Baik khair yarah, buruk syarr yarah. Baik Allah kasih ntar kelihatan baik, perbuatan baiknya Allah balas, dan buruk akan Allah balas juga dengan keburukan. Dan itu jaiz bagi Allah, nggak ada kepentingan. Itu hak Allah berarti. Yang namanya hak silakan bagi Allah, terserah berarti bagi Allah. Bahkan wal ilmu fi adima, yang satu Allah jadikan ulama, yang satu Allah jadikan alim, yang satu Allah jadikan bodoh. Enggak mustahil bagi Allah. Semuanya hak Allah itu mah udah. Si A jadi kiai, si B jadi santri, si A jadi orang bodoh. Jadi semuanya sebetulnya nggak usah ada yang kita sedihkan. Kalau kita ingatnya kepada Allah. Kalau ingatnya kita kepada nasib mah ya begitu, kadang-kadang nggak nerimain. Coba kalau ingatnya sama Allah menerimain. Kenapa? Sebab pintar bodoh. Kan kita kadang-kadang kita sukanya begini, irian. Wah jadi kiai bukan dua, jadi bininya 4 cuma 1. Jangan iri. Kalau bahasanya begini, kalau gue yang jadi, mungkin gue mah kiainya nggak kayak dia kan, bisa jadi begitu. Atau si Ano kaya, gue mau miskin. Si Ano mau punya, gue mah nggak punya. Sebetulnya mah nggak usah diiriin. Itu mah hak Allah. Makanya kita apapun kalau ingat sama Allah mah ya biasa-biasa aja menghadapi semuanya itu. Cuman kita mah kebanyakan itu nafsu iri, nafsu dengki, nafsu hasud. Ya, enggak kayak nggak nerimain sama Allah. Jadi bagi Allah begini, nih kiai ke, yang atau bukan ke, bagi Allah mah nggak ada apa-apanya, semua juga itu mah nggak ada. Cuman kita sikapnya aja yang berbeda. Kalau kiai kita orang awam, itu dia kiai. Sikap kita sama orang yang dijadiin kiai sama Allah itu harus gimana? Hormatin. Kiai melihat umat, jangan mentang-mentang, kalau bisa sayangin gitu. Jadi intinya mah sama. Cuman halnya aja yang berbeda. Di akhirat mah sama. Di dunianya yang berbeda. Si Ano kaya, si Ano jadi menteri, si Ano bukan. Sebetulnya mah sama aja. Cuman kita kan kebanyakan gitu tadi. Nafsu yang bermain. Jadi nggak nerimain keadaan kita. Nggak ridho akan keadaan. Wal ilmu fi adima, Allah jadikan si Zaid orang kiai, wal jahla fil amr, dan Allah jadikan fi akhir pada si Umar orang bodoh. Satu kiai, yang satu jadi orang bodoh, yang satu ulama, yang satu bukan. Itu hak bagi Allah. Boleh aja bagi Allah.
Kita kebanyakan kurang nerima, jadi kesel sama keadaan. Wa isabati ta'ala subhanahu wa ta'ala muti, bahkan Allah kasih pahala buat orang yang ibadah, dan juga Allah kasihkan siksa buat orang yang maksiat. Itu semua adalah satu bipadlihi, kan anugerah Allah. Yang salah, yang sholat Allah kasih pahala kebaikan. Itu kan anugerah Allah, bukan semata-mata karena sholatnya atau apa-apanya. Itu hak Allah. Neraka panas, hak Allah. Bisa aja Allah balik neraka adem, surga jadi panas. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Semua juga itu hak Allah. Bagaimana Allah aja. Ya. Maka ulama mah nggak peduli itu yang namanya surga. Orang wali Allah mah tuh nggak peduli itu surga mau itu neraka, nggak peduli semua itu. Yang dia pedulikan cuma satu, ridhonya Allah. Nggak ada selain Allah. Jadi orang-orang ulama wali-wali itu yang dibutuhkan cuma Allah. Nggak butuh surga, nggak takut neraka, nggak butuh surga. Yang dibutuhkan hanya Allah, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya itu. Jadi Allah kasih pahala lil muti fadlun minhu, itu merupakan anugerah dari Allah, dan siksa Allah kasih lil ma'alil asyi kepada yang maksiat adlun, itu karena kebijakan Allah. Jadi nggak ada unsur kepentingan apa-apa, itu semua karena keadilan Allah aja udah itu. Karunia Allah dan merupakan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu nafi ad-dar, karena Allah lah yang memberikan kemanfaatan dan Allah sajalah yang memberikan kemadaratan. Jadi bahasanya begini, surga itu nggak ada kaitan dengan ibadah, neraka nggak ada kaitan dengan dosa. Cuman Allah sudah berfirman dalam Quran, ya tadi khairiyarah may ya'mal misqala dzarratin syarriyarah, berarti itu janji Allah. Sedangkan Allah la yukhliful mi'ad. Udah begitu aja intinya. Iya. Jadi jangan punya pikiran ibadah itu menjadikan dia surga, dosa menjadikan dia neraka. Enggak ada semua itu. Surga karunia Allah, neraka keadilan Allah. Intinya seperti itu. Bahkan kalau wali-wali Allah begini, saya mending masuk neraka tapi ridho Allah daripada masuk surga murkanya Allah. Begitu. Itu yang kita pilih. Itu mindset orang Islam seperti itu. Lebih baik miskin tapi ridho Allah, apa kaya murka Allah? Mending kaya ridho Allah. Intinya satu, ridho Allah. Intinya ridho Allah. Dia mau pakai apapun keadaan, seperti apapun yang dia rasakan, semuanya hanya ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang hidup kalau kita cuma yang dicari ridho Allah. Nah, ya. Intinya seperti itu. Karena Allah yang menciptakan manfaat dan Allah yang menciptakan kemadaratan. Bukan dosa, bukan pahala, tapi semua Allah. Hanya Allah yang bisa berbuat, yang lain nggak bisa. Ya seperti halnya hujan itu nggak bikin sakit, makan itu nggak bikin kenyang. Sebab an-nafi ad-dar Allah, hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa inna ma'adil ta'at wal mazid alamatun. Dan tapi kita perlu tahu, diajarkan kita sama kiai-kiai kita, sesungguhnya bahwasannya adil ta'at yang namanya ketaatan, ngaji, sholat, zakat, puasa, haji, wal ma'asi dan kemaksiatan, mabok, nyolong, intip, menjablay dan sebagainya. Alamatun itu sebagai ciri. Apa cirinya? Anna Allah ta'ala yusibu wa yu'aqabu man ittasafa bihima. Itu sebagai alamat aja, sebagai ciri, sebagai tanda atas sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yusibu,
memberikan pahala, wa yuaqibu, dan Allah yang menyiksa. Manit tasafa bima, barang siapa yang memiliki sifat taat dan siapa yang memiliki sifat kemaksiatan. Sehingga paman aroda, berarti di sini apa, maksiat, dosa itu hanya sebagai ciri alamat nandain sama kita kalau Allah itu adalah zat yang memberikan pahala dan zat yang memberikan siksa. Intinya itu. Jadi adanya salah, adanya benar menandakan Allah maha memberi pahala, Allah maha memberi siksa. Jadi bukan hal yang lain, bukan. Maka di sini ada penjelasan paman aroda, barang siapa yang Allah irodahkan sa'adatah, kebahagiaan buat orang tersebut, maka wafaqahu ta'ala li taati, maka Allah akan menciptakan ketaatan pada dirinya. Berarti ketaatan yang sama kita lakuin sekarang kayak ngaji ini adalah irodahnya Allah, keinginan Allah kepada tuh orang. Allah ingin bahagiakan tuh orang. Jadi barang siapa yang dipilih oleh Allah makhluknya yang bahagia, maka diberikan dia kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bukan sesuatu hal yang berpengaruh, tetap semuanya mah hanya Allah, nggak ada tuh pengaruh. Surga adalah pahala, pengaruhnya dosa ada neraka, bukan, tetap Allah. Jadi kalau ada bahasa begini, kebaikan dan keburukan, berarti itu sebuah alamat ciri kalau Allah ada sang pemberi pahala dan Allah pula lah yang sang pemberi siksaan. Maka di sini barang siapa yang Allah ingini itu seseorang hamba menjadi bahagia dunia ataupun akhiratnya, maka wafaqah, Allah akan berikan taufik, kekuatan padanya di taat itu. Jadi taat itu tanda Allah adalah sang pemberi kebahagiaan. Berarti ketaatan adalah itu menandakan dilalanya, petunjuknya adalah bagi kita kalau Allah adalah sang pemberi kebahagiaan. Sebab barang siapa yang Allah iradahkan kebahagiaan, maka Allah akan berikan kekuatan kepada dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, waman arada syaqawatah, barang siapa yang Allah iradahkan dia untuk menjadi orang yang celaka, khuliqa atau khalaqa bil maksiat, maka Allah akan ciptakan dirinya selalu berbuat dosa. Jadi perbuatan dosa kita itu menandakan kalau Allah adalah yang menyiksa orang. Jadi Allah adalah sang yang memberikan kemadaratan. Itu maksud cirinya. Ya. Dan diciriin lagi, dikatakan lagi, barang siapa yang Allah kehendaki itu manusia celaka, maka kehidupannya akan selalu diberikan keburukan, dosa, dan terus berdosa. Berarti kalau ada orang hidup nggak pernah bisa berbuat baik, maka itu sebagai ciri alamat Allah adalah sang pencipta kehinaan buat dirinya, kemadaratan buat dirinya, itu berupa siksa nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang walaupun dosanya segede gunung, segede bumi, seluas langit, tapi kalau Allah iradahnya dia menjadi baik. Itu mah udah keadilan Allah, udah hak Allah, nggak ada yang bisa intervensi. Nggak bisa kita, ya Allah kan saya mah baik, kenapa saya neraka? Apa urusannya? Kebaikan sama neraka, kebaikan sama surga, nggak ada urusannya. Urusan lu mau bahagia, urusan lu mau seneng, itu mah Allah udah yang nyiptain, nggak ada urusan sama yang lain-lain. Sebab begini logikanya, kalau umpama neraka surga itu sabab daripada ibadah, Allah masukin manusia ke surga sabab ibadah, berarti Allah diintervensi dengan ibadah. Allah seakan-akan diintervensi, ya Allah masukin orang surga karena ibadah. Jadi ibadah ngomong seakan-akan sama Allah begitu. Kalau itu dosa menyebabkan dia masuk neraka, berarti Allah diintervensi sama dosa. Kira-kira logika orang beriman masuk akal nggak kalau Allah diintervensi? Ya, kalau surga itu yang masukin dia ibadah. Berarti seakan-akan Allah dipaksa oleh ibadah, yang namanya makhluk ibadah disuruh masukin itu orang ke surga. Masa Allah diintervensi? Logikanya kan begitu. Jadi adanya kebaikan itu menandakan adalah Allah maha
Maha Penyayang. Adanya keburukan berarti itu menandakan dilalahnya Allah lah yang menciptakan siksaan dengan keadilannya. Masuk ke surga dengan karunia-Nya berupa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang membuat kita tenang sebetulnya hanya Allah. Orang yang selalu pikir tenang, iya benar tenang. Dia mau dalam keadaan apapun tenang. Karena pada hakikatnya hanya Allah. Allah tuh nggak bisa diintervensi dengan sesuatu apapun makhluknya. Apa itu pahala? Apa itu dosa? Kalau Allah ngomong mungkin seperti itu. Saya nggak bisa diintervensi kata Allah dengan apapun. Masa pahala bisa intervensi saya? Memaksakan saya untuk orang masuk surga? Nggak bisa. Lalu adanya ibadah. Tadi kan adanya ibadah. Berarti artinya menandakan kalau Allah menginginkan itu maksudnya begitu. Kalau Allah jadi adanya orang bisa ibadah. Berarti itu seakan-akan ngasih tahu kepada kita. Kalau Allah ingin membahagiakan seorang. Allah berikan kekuatan dia untuk ibadah. Itu maknanya. Kalau ada orang berbuat dosa, berarti itu maknanya kalau Allah menginginkan seseorang hambanya untuk sengsara, maka Allah ciptakan untuk selalu berbuat dosa. Itu maknanya. Jadi kesengsaraannya Allah yang nyiptain, bukan dosa. Dosa itu kan sebagai alamat tadi kan. Dosa maksiat itu sebagai alamat Allah ingin mencelakakan dia. Dan pahala dan ibadah itu maknanya Allah ingin membahagiakan dia, mengirodahkan dia, mentakdirkan dia untuk jadi orang yang bahagia. Jadi sejatinya ya seperti itu. Mindset seorang yang beriman, yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya fajamiul umur, seluruh perkara apapun pada makhluk minal af'alil khair, dari pekerjaan perbuatan baik wasyar perbuatan buruk bi khalqillah, itu semua adalah ciptaan Allah. Buruk baik ciptaan Allah, urusan neraka surga lain urusan. Itu. Ya. Li'anna wa ta'ala khalaqal abda. Karena kenapa? Ya karena Allah sang pencipta makhluk. Wa ma'amilahu, dan apapun yang dia perbuat. Jadi makhluk diciptakan, perbuatannya pun Allah ciptakan. Jadi kita ini cuman wayang. Kita ini wayang pada intinya, Allah yang dalamnya. Wayang itu kan mati, gak bakal bergerak tanpa dalang. Kita begitu. Sama hakikatnya seperti itu. Ya. Kemudian jadi wajib kita meyakinkan ya, semua masalah apapun perkara Allah yang menciptakan, buruk dan baik Allah yang menciptakan. Ya. Kemampatan, kemadaratan pun Allah yang menciptakan. Jadi gak ada kaitan tuh yang namanya keburukan timbul madorot. Enggak. Buruk Allah ciptain, madorot Allah yang nyiptain juga. Enggak bisa Allah diintervensi. Allah harus menciptakan kemadaratan karena ada keburukan. Enggak bisa. Allah juga enggak bisa diintervensi. Allah harus menciptakan kebaikan karena ada perbuatan baik. Enggak bisa. Jadi semuanya nggak menjamin, yang menjamin hanya Allah. Maka pasrahkan seluruhnya masalah kepada Allah. Intinya begitu kan. Salat duha nggak ngejamin orang bahagia. Maka jangan sekali-kali kau ibadah apapun tujuan ingin bahagia. Intinya begitu. Karena nggak ada kaitan orang bahagia karena ibadah. Nggak ada. Lo banyak kiai yang sengsara, wali-wali juga banyak yang sengsara, banyak yang sengsara. Padahal mereka ahli ibadahnya luar biasa. Ya emang kagak ada kaitan ibadah sama sengsara, ibadah sama bahagia nggak ada kaitan. Orang Cina aja yang kagak ada ibadah sama sekali, bahkan nggak percaya sama Allah aja, kaya raya. Jadi nggak ada kaitan kebahagiaan itu dibanding dikaitkan dengan hal yang baik, nggak ada. Kebahagiaan ya dikaitkan dengan kebaikan, dengan kebaikan nggak ada. Jadi nggak ada kaitan bahagia dengan kebaikan. Jadi semua perkara netral. Bahagia ya bahagia, kebaikannya kebaikan. Keburukannya keburukan, kesengsaraannya kesengsaraan. Enggak ada tuh sengsara
Allah diintervensi untuk membuat kesengsaraan karena ada keburukan, nggak bisa. Masa Allah dipaksa dengan keburukan untuk berbuat kehancuran pada seseorang, nggak bisa. Jadi nggak ada kaitan, semua nggak ada. Jadi pada intinya apa? Semua kita pasrahkan kepada Allah, karena Allah sang pencipta yang satu-satunya. Tidak ada satupun hal yang menciptakan sesuatu hal yang lainnya. Bahkan pala khaira, nggak ada sesuatu menciptakan kebaikan, wala syarra, tidak ada sesuatu menciptakan keburukan, wala nafa, kemanfaatan, wala dharra, kemadaratan, illa kecuali wa huwa mansubun ilaih, kecuali dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya begini, kalau dalam ilmu tasawuf itu kita diajar akhlak, artinya begini, kalau kebaikan kembalikan kepada Allah, kalau keburukan kembalikan kepada diri kita. Tetapi bukannya kita menafikan kalau baik itu Allah yang nyiptain, keburukan kita yang nyiptain. Jangan, itu akidah sesat. Seperti akidah Mu'tazilah itu seperti itu. Jadi wajib bagi Allah yang menciptakan kebaikan. Keburukan itu keburukan manusia yang berbuat sendiri. Oh, berarti manusia hebat dong, bisa nandingin Allah. Allah sang pencipta kebaikan, manusia sang pencipta keburukan. Berarti kalau begitu tandingan berarti. Ada kaum yang seperti itu. Padahal buruk baik semua ciptaan Allah. Cuman akhlaknya bicaranya seperti tadi. Tetap keyakinan mah Allah semua yang menciptakan baik buruk. Cuman akhlaknya kalau baik kembali kepada Allah, kalau buruk kembalikan kepada diri kita. Nah, itu sopan santunnya seperti itu. Ya, itu. Kemudian mana lagi? Li'anna Allah Ta'ala khalaqa. Wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, dan Allah lah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu lakukan. Bahwa alladzi yasduru anhu naf'a, dan Allah sajalah yasduru yang menciptakan an-naf'a, kemanfaatan, wadh-dharra, dan kemadaratan. Dan tadi sekali lagi tidak ada kebaikan, keburukan, kemanfaatan, kemadaratan, kecuali semua adalah dikaitkan kepada Allah. Ingat, kebaikan Allah. Nggak ada tuh kebaikan dari ibadah, nggak ada. Nggak ada tuh surga dari ibadah, nggak ada. Ya, nggak ada tuh kebahagiaan dari beramal, nggak ada. Wasaro, dan tidak ada keburukan dari maksiat, nggak ada. Nggak ada kehancuran dari keberingsangan kita, nggak ada. Wala nafa, dan nggak ada kemanfaatan dari apapun perbuatan baik kita. Wala dharra, dan tidak ada kemadaratan dari hal keburukan kita. Illa wa huwa mansubun, kecuali semua itu diserahkan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah, dikaitkan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang nyiptain. Allah yang nyiptain. Nah, kita emang sholat, siapa yang nyiptain bisa sholat? Allah. Ya berarti kebaikan Allah yang bikin. Nah, kalau umpama sholat itu yang menjadikan dia baik, padahal sholat itu Allah yang nyiptain. Logikanya di mana coba yo? Kalau sholat bikin orang bahagia, ya. Sedangkan sholat itu Allah yang nyiptain. Nah, berarti apalagi bahagia, kan begitu? Kalau sholat itu bikin bahagia, benar nggak? Kalau sholat itu yang nyiptain Allah, ya apalagi bahagia itu. Kalau sholat aja Allah nyiptain, itu kan bahasanya. Kemudian faina yajib yang bagi. Nah, oleh karena itu yang bagi, kata musannif, harus bila abdi, orang-orang yang beriman, ayakuna i'timadu alaihi, kembali lagi, maka diharuskan sekali, dianjurkan sekali kepada hamba-hamba Allah untuk iktimat hanya kepada Allah, berpegang teguh hanya kepada Allah, pedenya hanya kepada Allah. Semua dipasrahkan hanya kepada Allah. Jangan ngarepin dari sholat buat bahagia kita, jangan. Tetap sholat mah sholat, bahagia mah ngarep lagi kepada Allah. Jangan ngarep bahagia dari sholat, jangan ngarep kesehatan dari ibadah, jangan ngarep kebahagiaan dari ibadah, jangan ngarep berkah hidup dari sedekah, jangan. Tetap berkah hidup minta sama Allah, bahagia minta sama Allah, ya jangan iktimatnya sama sholat, sama ibadah.
Kalau kita begitu kebanyakan, kita ini kadang-kadang ngerasanya bahagia gara-gara punya pikiran habis baca selawat 1000, habis sholat tahajud 1000 rakaat. Kita jadi bahagianya kita itu ngaitnya ke situ, ingatnya ke sholat. Padahal mau antara bahagia dengan sholat tahajud nggak ada urusan, nggak ada urusan. Lo banyak orang nggak tahajud mulur-mulur gitu banyak. Kan logika kita kan dipecahkan di situ. Banyak orang binaragawan tapi mati langsung. Oh, prokok kuat tapi nggak mati-mati. Dipecahkan logika kita itu di situ dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi kita disuruh iktimatnya tetap sama Allah. Nggak boleh dengan yang lain. Jangan sampai kita ngarep-ngarep bahagia lewat ibadah, jangan. Jangan sampai kita ngarep-ngarep berkah hidup dari sedekah, jangan. Awas, ini bahaya. Nanti etikatnya jauh dari Ahlussunnah wal Jamaah. Wahdahu, ingat ada sifat wahdahu, berarti hanya Allah, nggak ada yang lain, nggak ada sedikit pun yang lain campur tangan Allah ciptakan kebahagiaan, nggak ada. Nggak ada tuh Allah ciptakan kebahagiaan kepada seseorang ada campur tangan ibadahnya, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada tuh Allah masukin dia ke surga campur tangan sholatnya, nggak ada. Jadi hanya Allah sendiri, nggak ada campur tangan apapun. Maka pala yarju, janganlah kamu berharap, wala yakhsha, dan janganlah kamu takut ahadan kepada sesuatu ghairuhu Allah Ta'ala, kepada sesuatu selain Allah. Ini yang sangat kita takuti. Jadi jangan takut, jangan berharap kebahagiaan kepada selain Allah. Jadi jangan berharap bahagia dari selain Allah. Jangan ngarep bahagia dari sholat. Jangan ngarep bahagia berkah rezeki dari sedekah. Jangan berharap apapun semua kecuali kepada Allah. Bisa nggak kira-kira begitu? Jangan berharap ngaji. Jangan berharap bahagia lewat ngaji. Jangan. Lalu ngarepnya bahagia sama Allah, jangan sama selain Allah. Ya kita mau ngarep apa-apa semua sama ibadah kita. Dilakuin juga kadang-kadang belum, tapi udah pede banget. Sama gue mau jikirnya biar bisa tembus. Pede banget sama tembus, jikirnya mah belum. Semua juga sama Allah, mintanya jangan sama selain Allah. Kita mah pengen tembus, mintanya sama jikir. Mintanya sama pelet, mintanya sama asihan. Oh, mintanya sama aurat kita mah. Ya. Ini kalau udah bahasa iman ya begini. Kalau bahasa syariat ya beda lagi. Terus wala yaksha, dan janganlah kamu takut kecuali kepada Allah. Jadi jangan takut. Ya, jangan takut sama sesuatu kecuali takut hanya kepada Allah. Berarti jangan ada yang kita takutin. Yang kita takutin hanya spesial buat Allah. Selainnya jangan ada yang kita takutin. Ini yang susah juga, ini susah. Tapi hidup kayak begini susah ini. Susah, mau ngomong gampang nih, susah ini. Ya kita kan katanya masih pada takut sama atasan. Nah, kita masih takut sama atasan. Hampir semua begitu kan. Wahukia, ada sebuah cerita. Ceritain an Sayyidina Musa, dari Sayyidina Musa, Nabi Allah. Apa kata beliau? Alaihi salatu wassalam wa ala nabiyina Abdul Salam. Yaitu diceritakan dari Sayyidina Musa alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anau syaka ala masinni. Jadi begini, diceritakan Nabi Musa itu sakit gigi. Ala masinni, sakit gigi. Ya, kemudian ceritanya unik ini, benar serius ini. Jadi dikala Nabi Allah Musa sakit gigi, gitu. Ilallah, dia ngadu sama Allah. Ya Allah, sakit gigi. Ini ngadunya sama Allah, lagi sakit gigi, ngarapnya kepada Allah. Gara-gara sakit gigi, kemudian dia mengadu kepada Allah. Nah, terus bagaimana?
Kemudian kata Allah ngasih wahyu kepada Nabi Musa, khud hasisah, ambil satu rumput, mungkin rumput itu obat herbal lah bahasanya buat sakit gigi. Wawadu'aha, itu rumput mungkin bahasanya kalau kita mah dibejek-bejek, kemudian masukin ke lubang gigi yang sakit. Ala sini, kemudian dikala Allah ngasih wahyu itu, wadu'aha, dia nurut apa yang diperintah Allah, maka pasarkan al-wajhu, beres sakit giginya hilang. Nah, dapat kedua kalinya summa ba'da mudatin, dapat seminggu sakit lagi tuh gigi. Sakit gigi lagi, tapi nggak ngadu sama Allah. Karena Allah udah ngajarin tadi suruh pakai rumput tadi tuh obat. Kagak nanya lagi sama Allah, nggak ngadu lagi sama Allah, nggak nangis lagi sama Allah. Ya ambil aja langsung tuh rumput. Orang kemarin begitu kan, begitu katanya. Cuman bahasanya nggak ngadu lagi. Iya, kalau yang pertama kan sakit gigi dia ngadu. Masukin rumput ke gigi sembuh. Sakit gigi lagi, dia langsung aja ngambil rumput, kagak ngadu lagi sama Allah, enggak. Seakan-akan Allah dia nggak butuhin, yang jebutin rumputnya. Allah dilengkapin, Allah dilangkahin bahasanya begitu. Ini Nabi Allah Adam, Nabi Allah Musa. Faqala, pas diobatin ditaruh di giginya bukannya sembuh, aja ada wajhu, malah makin bengkak. Padahal syariatnya sama yang tadi. Baru dia ngadu lagi sama Allah. Wastaghfasa ilallah, minta tolong sama ya Allah, baru dia teriak. Faqala ilahi, ya Allah, ilahi wahai Tuhanku, alasta amartani, bukankah engkau memerintah kepadaku kalau sakit gigi biada dengan seperti ini ngobatinnya. Wadalal tani alaih, dan kau berikan petunjuk aku seperti ini. Faqala ta'ala, jawaban Allah simple. Ya Musa, an-nasyafi, sayalah yang menyembuhkanmu. Wa anal ma'ani, dan sayalah yang mengerti akan semua itu. Wa anad-dar, ingat, sayalah yang memberikan kemadaratan. Wa anan nafi, dan sayalah yang memberikan kesembuhan. Qasadatani, engkau bermaksud kepadaku fil mar'atil ulah, pada sakit gigi yang pertama. Jadi di kali sakit gigi artinya iktimat kepada Allah. Itu dengan cara mengadu. Ya, pas sakit gigi yang kedua, fa'ajalta maradaka, dan saya hilangkan sakit kamu. Wal ana, tetapi pas sakit yang kedua, qasabtal hasisah, kau langkahi aku, kau langsung bertuju kepada itu rumput. Allah dilangkahin. Berarti kalau begitu berarti seakan-akan Nabi Musa itu yang menyembuhkan sakit giginya rumput. Itu yang jadi masalah. Paham nggak maksudnya? Ya, dikala dia sakit gigi, dia minta kesembuhan sama Allah. Maka Allah kasihlah syariat petunjuk, makan tuh rumput. Ya kan? Karena beliau langsung munajat kepada Allah. Allah kasih sembuh. Pas sakit gigi yang kedua, bedanya kalau sakit yang kedua Allah dilangkahin. Nggak ada munajat lagi sama Allah minta kesembuhan. Langsung aja ke rumput. Berarti kan haknya itimatnya sama siapa? Sama rumput. Nggak lagi sama Allah. Kalau tadi mah yang pertama itimatnya sama Allah. Ini cerita simple. Tapi Masya Allah, pedasnya luar biasa. Itu kita kebanyakan begitu. Iya. Biar hebat aja orang kagak ada dianggap tinggi sama dia enteng semua. Gurunya aja dilangkain kadang-kadang. Betul apa betul? Kelakuan kita begitu ya. Lupa sama produksi bahasanya. Iya. Dulu mah lagi jadi santri, makan makan seada-adanya aja. Pas pulang jadi dokter atau jadi menteri sama kiai lupa. Ini kebanyakan kita begini. Iya. Lupa sama purwadaksi. Itu kita kebanyakan begitu. Makanya kita mah kebanyakan kufur nikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh Nabi Musa kayak begini. Ini contoh hikayat simpel tapi padat luar biasa. Ini kehidupan kita nih, contohnya begini kita nih. Sakit pertama Nabi Musa mengadu, ya Allah sembuhkan saya. Berarti dia butuh kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang memberikan kesehatan dan Allah yang memberikan penyakit. Adapun itu cuma syariat rumput, disuruh makan rumput sembuh, kan begitu.
Syariatnya, ente kan manusia, syariat tuh minum obat gitu. Pas sakit yang keduanya udah kagak ada ngangkat tangan lagi, langsung aja nyari rumput. Seakan-akan dia punya keyakinan, punya iktimat, rumput yang mau nyembuhin gua. Padahal tadi awal dia berbuat kepada Allah minta kesembuhan sebab dia yakin Allah. Tapi bukannya Nabi Musa salah di sini, bukan. Ini ngontoin buat kita. Jangan lupa sama Allah. Intinya begitu. Nah, ini sifat jais bagi Allah Subhanahu wa taala. Beres sudah tentang masalah jais. Ya. Jadi masalah semua apapun yang ada di alam dunia itu hak bagi Allah. Mau diciptakan mau enggak terserah Allah. Lu mau dikayain, lu mau dimiskin itu hak Allah. Paham? Kalau memang uratnya udah urat miskin mah ampe 24 jam dia kerja tetap aja bahasanya begitu. Sebetulnya itu bahasanya salah sebetulnya mah. Artinya kalau udah takdir Allah begitu. Cuman itu bahasa kita kan pakai urat, bahasanya urat. Ya sebetulnya bahasanya kurang pantas juga sih sebenarnya itu rada kasar juga. Seakan-akan begini, seakan-akan Allah dipaksa untuk memiskinkan dia, dipaksa dengan yang namanya urat begitu. Urat memaksa Allah untuk mensengsarakan dia, itu salah. Allah itu nggak bisa diinterven, mau diciptakan mau enggak, apa urusan lu, begitu bahasanya. Itu Allah, ya. Beda sama kita, kalau kita mah masih ada atasan, jadi kita mah akan diintervensi apapun yang kita perbuat. Gitu. Allah mah nggak bisa. Sebab kenapa Allah nggak bisa? Karena nggak ada lagi Allah di atas Allah. Allah yang paling tinggi dan Allah al-azim, Allahu akbar, Allah subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.